Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita memasuki ibadah permulaan bulan Juni. Mari kita berdoa. Ampuni ya Tuhan semua dosa-dosa kami. Beri kami juga hati yang selalu mengampuni semua orang yang bersalah kepada kami. Jauhkan kami dari semua pencobaan dan si jahat. Berikan kepada kami hati yang bijaksana dan mau taat kepada-Mu. Hidup jadi pelaku firman-Mu. Kami bawa di hadapan-Mu berkat-berkat persembahan hati kami, persembahan khusus, persembahan nazar, persembahan persepuluhan kami, biarlah dipakai dan dikelola untuk mendukung pekerjaan bagi nama-Mu di muka bumi ini. Berkatilah kami semua, kami dan sisi keluarga kami selalu hidup dalam perlindungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, sebab kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Lewat kesempatan yang Kau beri untuk kami Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, berkati hamba-Mu yang Kau pakai menjadi saluran berkat, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Kami butuh sepatah kata firman-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu kami memperoleh jawaban doa. Kami memperoleh solusi untuk setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Nyanyian baru Yesus berikan untuk menyembah Bapa yang ada di sorga. Nyanyian baru Roh Kudus urapi, pulihkan gereja Tuhan di akhir zaman. Pulau-pulau menyembah, gereja Tuhan bersatulah, lawatan Yesus atas umatnya. Pulau-pulau menyembah, gereja Tuhan bersatulah, hujan akhir turun atas Indonesia. Amin Tuhan Yesus. Nyanyian baru Yesus berikan untuk menyembah Bapa yang ada di sorga. Nyanyian baru Roh Kudus urapi, pulihkan gereja Tuhan di akhir zaman. Pulau-pulau menyembah, gereja Tuhan bersatulah, lawatan Yesus atas umatnya. Tuhan bersatulah, hujan akhir turun atas Indonesia. Pulau-pulau menyembah, gereja Tuhan bersatulah, lawatan Yesus atas umatnya. Pulau-pulau menyembah, gereja Tuhan bersatulah, hujan akhir turun atas Indonesia. Amin Tuhan Yesus. Pulau-pulau menyembah, gereja Tuhan bersatulah, lawatan Yesus
atas Indonesia. Hujan akhir turun atas Indonesia. Hujan akhir turun atas Indonesia. Pulau-pulau menyembah, gereja Tuhan bersatulah, lawatan Yesus atas umatnya. Amin Tuhan. Pulau-pulau menyembah, gereja Tuhan bersatulah, hujan akhir turun atas Indonesia. Hujan akhir turun atas Indonesia. Hujan akhir turun atas Indonesia. Dan betapa kami berterima kasih untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kesehatan, sukacita, damai sejahtera, hari-hari yang baik, dan segala perkara kami ada solusi yang dari Tuhan, kemenangan yang Tuhan beri. Terima kasih, tak dapat kami membalas semua kebaikan Tuhan. Kami persembahkan syukur, mazmur, pujian, dan doa-doa kami. Berterima kasih selalu untuk kebaikan Tuhan. Dan semaikan benih firman-Mu bagi setiap kami, hingga kami bisa memahami isi hati-Mu, mendengar suara-Mu, melakukan perintah-perintah-Mu, dan bisa hidup berkenan kepada Tuhan, dan selama hidup memuliakan Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kitab suci mengajarkan kepada kita tentang suatu pesan nubuatan lewat Nabi Maliaki, bahwa dikatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Kita hari ini akan memasuki hidup sukses bagian yang ketiga. Kita akan memasuki pelajaran 5 jawatan. Kita masuki jawatan Nabi. Kita pelajari tentang Nabi Elia lebih dulu. Karena hidup sukses ini kalau kita perluas lagi, kita bisa ganti kata hidup dengan pelayanan yang sukses. Kita bisa ganti dengan karir yang sukses. Kita bisa ganti dengan keluarga yang sukses, di mana anak-anak kita jadi orang-orang sukses. Kehidupan kita berbahagia, berkemenangan. Kehidupan berkeluarga kita jadi saksi bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Maka kata hidup sukses ini luas sekali cakupannya. Kita belajar 5 jawatan mulai hari ini. Kita melihat dari dekat
seperti apakah sukses di dalam pelayanan. Nanti kita akan melihat seperti apakah sukses dalam gereja. Kita akan melihat juga sukses seperti apakah di dalam penginjilan. Kemudian sebagai murid, sebagai guru dalam dimensi pengajar. Dan satu sisi kepercayaan Tuhan atas para gembala. Kita belajar sama-sama berseri karena akan luas dan panjang sekali. Dengan sabar kita akan memasuki pesan-pesan Tuhan ini. Karena apa? Karena nanti kita akan menemukan bagian awal yang menjadi parameter di part kedua tentang 3 hal, yaitu sukses orang Kristen itu diukur karena doanya dijawab Tuhan, kemudian menang atas kebimbangan hati dan kebencian, dan bisa menempatkan hidup sebagai pribadi yang ditebus Tuhan. Jadi lewat 3 parameter ini kita melihat sebuah cakupan-cakupan 5 jawatan. Mari kita lihat lebih dulu bagian pertamanya di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 36 sampai yang ke-40. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 40. Beginilah firman Tuhan. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Allah Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah." Kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Amin. Amin. Pelayanan Nabi Elia ditandai parameter pertama, doa Nabi Elia dijawab Tuhan. Doa ini tidak lagi tersembunyi, tapi ini merupakan sebuah bentuk doa peperangan. Doa yang mempertunjukkan kuasa Tuhan. Dan lawannya bukan 1-2 orang. 450 nabi Baal melakukan ritual. Memasang kayu, mungkin diserami minyak. Kemudian mereka mulai mengucapkan mitkomat kamit, ritual-ritual penyembahan bahalanya. Mereka melakukan ritual paganismenya, memanggil dewa-dewanya, memanggil Tuhannya. Dan ketika dipanggil-panggil tidak terjadi sesuatu, mereka mulai naik dimensi ritual yang lebih dalam. Ritual paganisme penyembahan berhala. Mereka, dikatakan kitab suci, mulai menoreh-noreh badannya, melukai tubuhnya sendiri. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat perbedaannya Bapak Ibu ya. Ketika sumber yang dipuja, yang disembah adalah bukan Tuhan, maka ada kecenderungan itu menyiksa diri, menyiksa tubuh, menyakiti diri, menyakiti orang-orang sekitarnya, bahkan mungkin mengorbankan keluarganya. Ini udah pasti sumbernya bukan Sang Pencipta semesta alam. Ini sudah pasti bentuknya paganisme. Dan semua ritual itu pasti ada media-media yang berbau klinik-klinik, berbau okultisme. Karena itulah Tuhan juga pesankan kepada kita dalam beberapa seri khotbah-khotbah ini, berhati-hati terhadap tanda-tanda lahiriah, tanda-tanda agamawi dalam suatu bentuk penyesatan rohani. Karena terkadang yang disembah itu media-medianya, bukan lagi sumbernya, yaitu Tuhan semesta alamnya. Karena pada zaman Israel juga terjadi suatu penyimpangan rohani ketika patung ular yang pernah menyembuhkan Israel ketika mereka memberontak pada zaman Musa, pada zaman Salomo, patung ular ini disembah. Itu menimbulkan murka Tuhan yang luar biasa. Karena itulah ketika terjadi penyesatan bukan terjadi di dunia saja, bahkan di
kerohanian pun penyesatan bisa terjadi. Bahkan kita sudah belajar banyak, panjang sekali serinya, karena video yang diupload di library YouTube Father's Miracle Channel ini sudah mencapai 240 video lebih. Kalau kita cari library ini, kita akan menemukan pelajaran kejatuhan Adam dan Hawa secara detail, disingkapkan bagaimanakah Hawa yang tidak berbicara dengan Tuhan, tidak mendengar suara Tuhan, yang sejak semula tidak memahami Tuhan, itu pengertian firman-Nya dibalik sedikit saja, diberi godaan dan keinginan tahuan, desire-nya, temptation itu masuk dalam jiwanya, maka Hawa jatuh, dan jatuhnya menyeret suaminya, Adam. Dan Adam karena sayang sama istrinya, kasih sayang yang akhirnya menimbulkan pemberontakan di hadapan Tuhan. Karena itulah segala bentuk penyesatan dan kejahatan, sebisa mungkin seperti dipesankan Tuhan, ada pedang Yesus. Harus memisahkan semua itu dan harus secara terbuka berkomunikasi untuk saling mengkoreksi. Orang tua mengkoreksi anak-anaknya ketika anak-anaknya salah, dan anak-anak nggak usah berontak, anak-anak nggak usah pasang tegar tengkuk dan lehernya keras. Kenapa? Karena lahirnya dari orang tua, bukan dari pohon bambu atau lahir dari gunung batu yang ya batu tiba-tiba jadi kamu, itu enggak ya. Kamu itu sudah pasti punya rumpun kodrati dan hal-hal alamiah yang diwariskan dari orang tua. Karena itulah belajar memperbaiki generasi, anak-anak punya kuping lebih panjang, lebih lebar, kesabaran yang lebih luas, dan roh yang mau diajar lebih terbuka. Terkadang orang bisa berkemenangan besar dalam hidupnya karena mau mendengarkan petunjuk-petunjuk, nasihat dan masukan dan koreksi, bahkan teguran. Itu disebut orang-orang generasi bijaksana. Orang-orang bijaksanalah yang akan mewarisi bumi ini. Karena orang-orang yang dikenan Tuhan itu dipanggilnya orang-orang bijaksana. Nabi Daniel pada masanya dia dikenal sebagai orang-orang bijaksana. Dan bukan hanya bijaksana dalam pandangan akademisi, pandangan dunia, pandangan sekuler, pandangan profesional. Tetapi Daniel juga punya roh yang exciting spiritnya, sanggup menguraikan kekusutan, hal-hal yang kasat mata, yang invisible. Roh Tuhan di dalam Daniel bisa menyingkapkan semua. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini Tuhan pesankan supaya apa yang terjadi pada 400 Nabi Baal ini jangan menjadi ritual menyesatkan anak-anak Tuhan di akhir zaman. Karena seringkali kita terjebak inginnya ritual rohani, inginnya ritual-ritual yang membuat kita merasa sangat, wah sudah melakukan kegiatan rohani loh. Nanti dulu Bapak Ibu, karena terkadang di dalam hidup ini terjadi suatu bayangan dari Taurat. Taurat merupakan gambaran sunat lahiriah, hal-hal yang nampak di depan mata, kemudian ditransformasi melalui kematian Yesus, masuk karya penebus. Lewat karya penebus ini kita bisa melihat suatu keadaan di mana lahiriah itu ditransformasi masuk dimensi roh. Dengan dimensi roh kita bisa melihat suatu keadaan bahwa yang lahiriah itu sudah digenapi. Karena itu Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, tapi untuk menggenapinya. Kata menggenapi artinya ada bagian-bagian yang sudah dilengkapi, diperbaharui, ditransformasi. Tapi ada bagian-bagian yang masih memang harus dikerjakan menjadi kewajiban kita. Contohnya, hormatilah ayah ibumu, maka lanjut umurmu di muka bumi adalah salah satu perintah dalam 10 perintah Allah. Nah, kemudian ketika melihat suatu perubahan transformasi dunia rohani yang ternyata dalam pengertian yang keliru, orang-orang pada masa Tuhan Yesus yang disebut ahli-ahli Taurat dalam dimensi orang-orang Saduki Farisi tidak mau lagi berbakti ke orang tua. Mereka merasa, aku lakukan ritual rohani, aku bayar persepuluhan aja deh. Aku ritual-ritual rohani, aku bawa korban syukur, korban penebusan dosa. Orang tua mereka abaikan. Maka Yesus tegur saat itu. Kenapa Yesus tegur? Persembahan jintan, persembahan adas, bahkan persembahan persepuluhan dari semua hal-hal kecil, bahkan urusan hal-hal yang berbau sayuran dikerjakan.
tapi mereka mengabaikan bakti ke orang tua. Ternyata Bapak Ibu, pemahaman ini harus menyingkapkan hati kita lebih luas dan besar, bahwa terkadang dalam kehidupan, kesalahan oknum-oknum rohani, kekeliruan di dalam penerapan kitab suci oleh para guru-guru rohani, oleh abdi-abdi yang disebut pengajar di dalam dunia rohani, jangan menghancurkan kebenaran firman di dalam hidupmu, karena itu tidaklah bijaksana. Artinya Yesus menekankan kepada kita, kalau persepuluhan kamu sudah bayar, bakti ke orang tua pun tidak boleh dihilangkan. Jadi gini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jangan sampai ketika kita melihat suatu contoh kekeliruan di dalam propaganda rohani, di mana ada oknum-oknum mengumpulkan harta ngengat berkarat di balik propaganda persembahan persepuluhan, persembahan sulung, secara rohani benar, tapi ambisi di dalamnya, motivasi hatinya itu tidak benar. Dan ketika terbaca oleh rekan-rekan sejawatnya kemudian mulai memperkatakan, wah, gak usah lagi persembahan sulung, gak usah lagi persembahan persepuluhan. Nah, ini menjadi sesuatu yang nampaknya sama-sama rohani, tapi sebenarnya sama-sama merusak di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena tidak memiliki dasar kemurnian firman. Dasar kemurnian firman itu Bapak Ibu, firmannya abadi. Yang harus diperbaiki itu motivasi manusianya. Yang harus diperbaiki itu bentuk penyimpangan manusianya. Karena itulah kita belajar melihat dalam kehidupan ini, bahwa semua orang itu ada suatu alam kehidupan, ada suatu kuasa yang tidak nampak, yang mereka puja, mereka sembah. Dalam peperangan inilah 450 Nabi Baal dengan Nabi Elia berperang, itu memanggil yang dipuja, yang disembah, yang mereka pertuhankan di dalam hidup mereka. Karena itulah di dalam hidup ini, ketika kita mau belajar firman Tuhan, harus belajar secara murni dengan pikiran yang terbuka, luas, bijaksana, dan melihatnya tidak untuk kepentingan diri, menjauhkan pikiran-pikiran jiwa yang terseret di dalam penjalaran akar absintus, yaitu kepahitan-kepahitan dan pertarungan dan perselisihan hamba-hamba Allah. Kita belajar menempatkan kemurnian. Kenapa? Karena firman Allah tidak pernah kembali sia-sia. Kalau kita terapkan dengan cara yang murni, cara yang benar, motivasi hati yang benar, itu berkat kembalian ke kitanya melimpah, Bapak Ibu. Karena itulah segala sesuatu di dalam Tuhan itu harus dikaji, diuji, dan dinikmati buah-buah pembuktian kegenapannya. Jadi jangan sampai dalam hidup ini terseret dengan hidup, apa kata orang, lebih celaka lagi hidup lewat kepahitannya orang. Ini merusak hidup kekristenanmu, menghancurkan imanmu. Karena itulah ketika 400 Nabi Baal ini berdoa dan tidak ada jawaban, Nabi Elia mulai mengeluarkan kata-kata yang mengejek. Lebih sungguh-sungguh lagi lah. Mungkin sedang tidur yang kau pertuhankan itu. Sudah, lebih sungguh, panggil lebih keras lagi. Maka 400 Nabi Baal itu kata kitab suci, wah semakin menoreh, tubuhnya semakin kencang bersuara, dan akhirnya mereka kerasukan. Jadi Bapak Ibu di dalam Tuhan, ketika kita menghancurkan tubuh kita, jiwa kita, roh-roh yang ada di dunia ini akan mengambil kesempatan masuki jiwamu. Kekosongan hidup itu akan membuka celah roh-roh yang lain masuk. Karena itulah kasih Yesus harus sempurna di dalam kekristenan ini. Karena kalau kasih Yesus sempurna, kita bisa melihat semua hal lebih jelas. Kitab suci selalu berkata, orang pilihan Tuhan berjalan tidak menjadi lelah dan hendak naik ke atas gunung Sion, gunung Tuhan. Kenapa? Dari atas gunung Tuhan kita bisa melihat segala sesuatu lebih jelas. Karena itulah kitab suci mengajarkan kepada kita, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana Yesus ada. Jangan hidup untuk perkara-perkara di bumi, menimbulkan kekhawatiran, selalu membawa perselisihan, pertengkaran, perdebatan yang tidak ada habisnya. Yesus sudah meninggalkan, mewariskan damai sejahteranya bagi kita. Damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran yang ada di dalam diri kita, itu cukup. Akan membimbing kita, memberi kekuatan, akan menuntun kita melihat segala hal lebih jelas, nampak murni. Ya Bapak Ibu, kalau suatu hari Bapak Ibu punya kesempatan pergi ke negeri tirai bambu, negeri Cina, di sana ada banyak sekali tempat market-market, pasar-pasar yang memperjualbelikan barang-barang industri hasil kerajinan tangan,
Dan suatu hari saya diberi kesempatan pergi. Sampai sana pada masa saya masih aktif di dunia sekuler, kami level-level manager itu pokoknya bangga kalau pakai bolpen itu. Pada masa itu yang terkenal Parker ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau sedikit sudah naik pangkat, uangnya mulai kuat, gantinya Montblanc ya. Saya nggak tahu bahasa aslinya Montblanc atau Montblanc gitu. Kurang lebih itulah yang gambar pulpennya itu di atasnya ada tanda putih seperti bintang, seperti bunga mekar begitu. Nah, ketika saya sampai ke negeri tirai bambu, saya tanya berapa, dan saya terkejut. Kenapa Montblanc yang harganya jutaan itu di sana dijualnya hanya hitungan kalau nggak salah 10.000. Wow, nggak salah ini. Nah, Bapak Ibu, inilah hal yang diberi pencerahan bagi kita oleh Roh Kudus lewat kebenaran firman Tuhan. Harga itu bisa menentukan kualitas. Semakin murah, semakin diobral, maka kita harus uji lebih sungguh-sungguh lagi. Termasuk karunia-karunia, kok segampang itu? Semakin kau kasih angpau, semakin wah, kata-kata manis, enak, menyenangkan telinga, membius. Dan kemudian engkau merasa wah, akhirnya terjerat. Kenapa? Karena kalau masuk lumpur itu makin lama makin dihisap, makin tenggelam. Karena jerat setan, semua manipulasi penyesatan itu menghisap hidupmu, menenggelamkan dan membinasakan engkau. Sementara yang dari Tuhan itu seringkali kasih itu tidak serta-merta perhatian, kadang berupa teguran. Kenapa? Daripada engkau nyemplung masuk lumpur itu, Tuhan beri peringatan keras supaya engkau bisa segera berdiam, tenang. Ketika engkau sadar, engkau melihat Tuhan tidak ingin engkau masuk ke dalam kehancuran hidup. Karena itulah Bapak Ibu, ketika Tuhan memberi dengan cuma-cumanya Tuhan itu berkualitas. Tinggal Bapak Ibu sanggup gak mengujinya, bisakah punya ketenangan hati untuk melihat segala sesuatu lebih besar dan luas. Kenapa? Karena nanti kalau sudah mengalami dibohongi, ditipu, kemudian merasa tersakiti, kemudian merasa dilecehkan di dalam kehidupan rohani ini, mau sadar terkadang keburu terkurung, penjara kepahitan, semua hal jadi pahit, akhirnya menolak Yesus. Bukan hanya hamba Tuhan yang ditolak, Yesus ditolak. Padahal ketika segala sesuatu terbuka, sebenarnya kita hanya bertenang, bersabar, memberi hati untuk mendengar aja. Sedikit berkata-kata, lebih banyak kapasitas mendengar, kita akan melihat segala sesuatu lebih terbuka. Karena itulah Elia berkata, terus saja, terus. 2-3 kalimat Elia membuat 400 Nabi Baal semakin emosi, akhirnya kerasukan. Dan ketika tidak ada jawaban, lalu Elia mengambil bagiannya. Elia melakukan hal yang terbalik. Ketika mereka memasang kayu dengan mungkin minyak, Elia terbalik, dia membuat parit dan kayunya disiramin air. Membuat suatu keadaan hukum dunia terbalik. Karena kuasa Tuhan itu mempunyai kesanggupan, nothing impossible with God. Yesus itu melakukan hal-hal yang mustahil. Kenapa? Karena ketika hukum itu diterbalikkan, karena nggak ada api yang bisa bakar air kecuali api Tuhan dalam hidup ini. Jadi kalau Bapak Ibu memahami hukum akademis, hukum kepintaran manusia, api dan air, tidak ada api yang bisa bakar air. Dan satu-satunya yang tidak pernah ditulis dalam hukum ini adalah api Tuhan. Padahal di dalam kitab suci dikatakan jelas, ketika dituangin air, dikasih parit, api itu menyambar. Semua korban itu terbakar, kayunya terbakar, airnya pun ikut terbakar, seakan-akan air itu berubah jadi minyak. Dan Bapak Ibu harus ingat, hanya kuasa Tuhan yang bisa mentransformasi hidup. Hanya kuasa Tuhan yang bisa mentransformasi air jadi minyak, merubah air jadi anggur. Ingat perkawinan di Kana, Yesus mentransformasi air jadi anggur. Diselidiki secara akademisi, hukum molekulnya air dengan hukum molekulnya anggur itu nggak akan pernah ketemu. Sampai ubanan, sampai ilmu Einstein diterapkan pun nggak bisa. Karena itulah hal-hal yang dalam Tuhan tidak bisa dimengerti oleh orang dunia. Karena orang dunia menganggapnya kebodohan dan nggak mungkin. Karena
secara kesanggupan manusia nggak sanggup ditelaah, tapi dengan iman orang-orang akan bisa menangkap dan memahami. Karena itulah Tuhan memberikan juga perlengkapan karunia membeda-bedakan roh bagi gereja-gerejanya, bagi umat Tuhan, bagi orang-orang pilihannya. Supaya apa? Supaya engkau bisa membedakan manakah yang kehendak Tuhan, manakah yang kehendak dunia, nafsu manusia, dan setan-setan. Karena itulah, marilah ini pesan Tuhan yang pertama. Doa itu pada suatu keadaan bukan lagi jawaban tersembunyi. Terkadang Tuhan mempertunjukkan kuasanya. Karena itulah, di dalam kehidupan ini kita harus melihat kadang video mukjizat dipertunjukkan. Kita harus juga soroti, apakah itu manipulasi ataukah itu terbuka. Itu terjadinya di mana? Di dalam atau di luar negeri, atau skalanya seperti apa, dan siapa-siapa. Karena beberapa bagian dalam kehidupan, saya pernah dengar dari beberapa para gembala bercerita, kami akhirnya amati, Pak, orang-orang yang memfitnah ini. Ternyata waktu datang pelayanan ke tempat kami, sebelum dia berdoa, sebelum dia bernubuat, ternyata orang yang dibawanya lebih dulu berderet di depannya. Jadi ketika ditaruh tangan, dia jatuh rebah. Dan ini yang jatuh rebah bagian-bagian depan ini orang bawaan semua. Dan ternyata itu manipulasi. Jadi di dalam kehidupan ini, karunia membeda-bedakan roh itu harus bermanifestasi juga. Supaya apa? Supaya kita nggak perlu lagi nerawang, raba rasa. Nggak usah, Bapak Ibu. Kenapa? Dengan pegang yang asli, pegang yang otentik, pegang yang original, pegang yang dari Tuhan, cukup langsung belanja. Praktekkan langsung. Pasti itu akan dapat buah-buahnya. Pasti itu akan beroleh pencapaian yang sesuai dengan dreamsmu, harapanmu, dan keinginanmu. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah menjawab. Tuhan sudah berjanji. Semua tulisan dalam kitab suci bahwa orang yang hidup berkenan kepada Tuhan tidak akan jatuh tergeletak. Ada tangan Tuhan menopang. Dan selagi mereka tidur, berkat dialir, dan harta orang fasik dipersiapkan dan diberkati untuk orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat bagian yang kedua. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai yang ke-8. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ke-8. Demikian Tuhan berfirman. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu itu aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum. Kemudian ia berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Amin. Amin. Bagian kedua, pelayanan yang sukses
Apakah Elia sukses memenangkan kebimbangan hati dan kebencian di dalam hidupnya? Karena kita tahu sesudah Elia menang dalam peperangan dengan 450 nabi Baal, menyembelih mereka di sungai Kison, Ahab malah menyampaikan pesan ke istrinya yang bernama Isabel. Isabel mengeluarkan ancaman. Dalam khotbah-khotbah saya di banyak gereja, saya lebih menguraikan tentang roh di dalam Isabel. Ada suatu kuasa roh pembinasa, roh penyesat yang sangat garang sekali. Karena itulah seorang wanita yang garang harus berhati-hati. Jangan sampai kegarangan, kekokohanmu, jangan sampai dimensi wanitamu yang luar biasa itu tergantikan. Karena seperti apapun seorang wanita, kodratinya nggak boleh ditinggalkan. Karena apa? Karena wanita tercipta sebagai tulang rusuk dari pria. Jangan sampai oleh karena pelayanan seperti orang Farisi, ahli Taurat dan juga orang-orang Saduki, pelayanan kau utamakan, rumah tanggamu engkau biarkan, kemudian engkau lepaskan, dan pada akhirnya terjadi huru-hara di rumah tanggamu, suamimu kemudian digait gondol wewe, anak-anakmu memberontak. Hati-hati, karena semua hal di dalam dirimu yang hebat-hebat itu ternyata seperti Isabel. Ternyata ada roh kendali, roh kuasa yang lain di dalam dirimu, meskipun sembunyinya di balik pelayanan. Karena Isabel juga sembunyi di balik pelayanan. Karena semua nabi di Israel dimatikan, malah dia hidupkan nabi 450 yang dipertuhankannya itu malah Baal, bukan Jehovah, bukan Allah Israel. Jadi kita bisa melihat suatu pertukaran. Hati-hati, hai ibu-ibu, hai wanita-wanita dalam pelayanan, ingatlah pesan Tuhan ini. Jangan pertukarkan keluarga, kodrati wanitamu, segala bentuk kewajibanmu sebagai ibu, sebagai anak. Jangan lepaskan sebagai istri, lalu mempertukarkannya dan dengan berdalih alasan rohani pelayanan. Engkau mempertukarkannya karena engkau terjebak pada roh Farisi, roh Saduki. Pada akhirnya hidupmu mirip Isabel. Engkau nampak lebih wah dibanding suamimu, anak-anakmu tersakiti, dan di mata umat engkau Wonder Woman. Hati-hati. Jadi pesan ini penting sekali. Tapi pada dimensi kali ini, ketika bicara tentang menangkah Elia atas kebimbangan hati dan kebencian, saya berkonsultasi dengan Roh Kudus. Di dalam perenungan firman ini saya berbicara dengan Tuhan dan bertanya. Karena tidak menyoroti ke Isabel, saya menyoroti Nabi Elianya. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, kalau Elia menang dengan menang atas kebimbangan hati, menang atas kebencian, mengapa Elia melarikan diri, Tuhan? Lalu Roh datang kepada saya dan berbicara dan menguraikan semua, mengajarkan semua hal yang saya belum paham dan mengerti. Bahkan di kelas doktoral S3 saya belum pernah temukan jawaban sebagaimana Roh Kudus uraikan jawabannya ini. Roh Kudus berkata gini, nah, Yusuf pergi, kemudian jubahnya tertinggal, mungkin di belakang punggungnya ada bekas cakaran kuku dan tepot. Yusuf menang atau kalah? Ini kan kita mesti buka hati hari ini untuk menguraikan hidup, menang atau kalah. Ini kan penting, karena kalau bicara tentang menang kalah, kita harus melihat segala sesuatu harus selesai, bukunya finish, tamat, dia. Karena kalau masih bab 1, bab 2, jangan langsung buru-buru ambil kesimpulan, apalagi film-film yang berbau hal-hal yang misteri. Jangan reka-reka, karena terkadang yang baik itu malah penjahat, yang mulut manis itu malah kejem. Terkadang yang nampaknya selalu menentang, yang bicara negur terus, ternyata itulah orang benarnya. Jadi dalam kehidupan ini hati-hati Bapak Ibu. Kenapa? Ini penting sekali. Okelah, supaya ini melengkapi pelayanan ini sebagaimana diajarkan Roh. Karena ketika Yusuf lari itu bukan karena apa. Yusuf lebih lari ke Tuhannya. Kenapa? Karena kita tahu Yusuf menjagai amanat Tuhan, kehendak Tuhan, kekudusan Tuhan. Dia lebih baik pergi dalam keadaan jubah tertinggal pun dia pergi, tercakar pun dia pergi, karena dia punya panggilan, dia punya visi, dia pegang kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu, ada satu film
Bu Angel suka tertawa kalau saya sebutkan nama artisnya. Nama artisnya adalah Mahesh Babu, seorang pria ganteng tampan suku bangsa India. Ada satu filmnya yang berjudul Barat. Ya, jadi saya tuliskan ini. Bapak Ibu akses ke YouTube nanti, nonton, sempatkan waktu 2 jam. Seorang pria yang sekolah ke luar negeri oleh papanya seorang politikus perdana menteri, dan dalam masa mudanya yang penuh dengan akademisi itu tiba-tiba terjadi sesuatu, papanya meninggal dunia dadakan dan dia pulang mengambil alih, dan peperangan hebat. Dan tiba-tiba ada romance, ya, suatu keadaan percintaan di film ini. Dan tiba-tiba inilah pekerjaan setan yang harus Bapak Ibu sadari. Yesus berkata, setan datang untuk mencuri dan membinasakan. Setan datang mengacau balaukan, memutarbalikkan kebenaran, memberi pengertian yang sesat, dan kemudian menjalarkan kepahitan dan kata-kata yang menusuk, menghakimi. Sementara Yesus datang supaya kamu mempunyai kelimpahan hidup, mengampuni, mengasihi, dan berdoa. Jadi kalau udah tahu 2 jalur ini, mestinya anak-anak Tuhan lebih bijaksana. Tapi sayang, anak-anak Tuhan itu luarnya doang rohani, dalamnya itu duniawi sekali. Maka anak-anak Tuhan gampang dilihat seberapa mengenal Tuhan dari hatinya. Kalau suka menghakimi, nggak ada Tuhan di dalam hidupnya. Kamu tidak mengenal Tuhan karena kamu nggak mengasihi. Kenapa? Di balik kamu tidak akan pernah kenal Tuhan selama hatimu masih menghakimi. Selesai. Karena ini firman tegas. Nah, Mahesh Babu ini, Barat ini diserang. Kenapa? Dia diserang dengan percintaannya bahkan orang-orang minoritas yang dibelanya, yang didukungnya, yang ditransformasinya, hukum yang ditertibkannya, semua ikut arus kepahitan absintus. Mereka terjerat kepahitan, menyerang toko ini, sampai akhirnya jabatan Perdana Menterinya diletakkan. Dan papa dari gadis ini memilih membawa anaknya pergi. Percintaan itu terputus, karir itu hancur, setan pesta pora. Keadaan ini mirip dengan pelayanan saya sebenarnya. Ketika saya nonton film itu, Tuhan berkata, ketika aku perintahkan engkau menolong Bu Angel dan Richie, umat Tuhan, yang kena kepahitan, yang dengar hal-hal yang ini, dengan alasan etika itu norma. Kalau kamu yang hari ini hidup sebagai Ibu Angel atau Richie, mungkin kamu nggak akan sanggup berpikir seperti itu, atau kamu akan takut ada pada dimensi hidup mereka, karena 1 langkah, 1 detik, 1 menit antara hidup dan mati. Tetapi Tuhan, di tangannya 1 menit, 1 detik, bahkan dalam kematian pun masih ada kebangkitan. Dalam Tuhan, disinilah kita menemukan kemenangan atas kebimbangan, kemenangan atas kebencian. Kenapa? Karena Yusuf menang. Pada akhirnya kita bisa lihat kitab suci secara utuh. Yusuf itu mengasihi saudaranya, dan Yusuf itu tahu dia diutus untuk menyelamatkan satu bangsa. Karena itulah dia pergi tinggalkan Tante Pot yang hendak mengajak dia berbuat mesum. Bagaimana mungkin keadaan ini tidak dilihat secara terbuka oleh umat Tuhan atas hidup seorang hamba seperti Pak Johan? Anak-anak saya, apakah pernah dengar romance? Rewel punya pacar, Serat punya pacar, Richie punya pacar? Enggak ada. Kenapa? Karena saya mendidik anak-anak menurut figur istri saya, menurut petunjuk Tuhan. Supaya apa? Supaya terjadi perbaikan generasi. Kalau saya sudah diperbaiki, anak-anak saya akan diperbaiki, apalagi cucu-cucu saya. Melihat keadaan ini, nanti Bapak Ibu bisa melihat suatu keadaan di film Barat Mahesh Babu ini, ketika dia berteriak, satu hal kecil merusak semua hal yang baik, semua hal yang benar, menghancurkan semua tali silaturahmi, menghancurkan semua kebaikan, menghancurkan semua hubungan kasih itu. Nanti nonton film ini, Bapak Ibu akan melihat ternyata dalam hidup ini kesadaran itu berharga sekali, dan pengertian. Karena ketika firman dinyatakan, itu membawa terang kepada orang-orang bodoh. Di dalam kegelapan hanya firman bisa menerangi. Karena itulah Bapak Ibu, ketika Tuhan mengajarkan kepada saya tentang Nabi Elia itu, kata Roh Kudus, bagaimana mungkin takut sama Ahab dan Isabel? Cuma 2 suami istri. 450 Nabi Baal yang punya kuasa setan, yang bisa melakukan ritual, yang jumlah banyak. Dia seorang diri bisa hadapi. Bagaimana dia bisa takut dengan Isabel dan Ahab? Itu Tuhan kasih saya pertanyaan. Saya waktu dengar itu saya terkejut. Kenapa? Iya ya, ada sesuatu ya Tuhan, saya berkata. Kalau gitu apa Tuhan? Tuhan berkata,
Karena memandang Ahab. Melihat Ahab, kenapa? Karena ini saudara sebangsa dan ini raja. Nabi Elia adalah nabi pemberani, tapi nabi yang mengerti kedudukan, nabi yang ngerti kehendak Tuhan. Dia nggak melukai Ahab dan tidak mau ada suatu peperangan yang menghancurkan Ahab. Bapak Ibu, kenapa? Karena dia lebih memilih pergi. Dan kita bisa tahu perginya Nabi Elia, melarikan dirinya Nabi Elia itu menuju sama seperti Yusuf. Kemana? Naik gunung Tuhan, ketemu Tuhan. Jadi Roh Kudus berkata, Elia itu menang atas kebimbangan hati, menang atas kebencian. Dia tidak nyimpan apapun, dia cuma merasa lelah. Lihat, ada pelayanan malaikat hadir, membawa roti dan air. Dalam kehidupan kita ketika peperangan kebimbangan, peperangan kebencian, perangnya sama saudara seiman, hati ini lelah. Dan itulah perasaan yang saya rasakan juga bertahun-tahun di jalan pelayanan pengabdian ini. Ingin mengimpartasikan karunia, ingin membawa suatu pemahaman, impartasi dan pengenalan Roh Kudus dan firman yang hidup. Yesus menempatkan segalanya menurut apa yang dinyatakan dalam firman supaya umat bisa paham kehendak Tuhan Yesus. Saya merasa banyak kelelahan di jalan ini. Maka Tuhan memilih untuk menempatkan seorang Pak Johan untuk kuliah S3. Mungkin level pendidikan perguruan tinggi. Nanti suatu hari atau Tuhan taruh saya jadi dosen, masuk gereja-gereja besar, masuk perguruan, dan mau nggak mau Bapak Ibu mesti masuk sekolah kalau mau belajar lewat apa yang Tuhan taruh di hidup Pak Johan. Akhirnya bicara harga. Karena ternyata dikasih cuma-cuma, umat Tuhan tidak memahami tentang seperti apakah abdi Tuhan yang berharga. Nabi Elia, nabi yang tidak cari upah. Pak Johan tidak kejar upah, menolak banyak hal, tidak ambil kesempatan. Saya percaya kalau Bapak Ibu yang masih ikuti khotbah ini, yang pernah meminta saya jadi mentor rohani, engkau tidak bisa menyangkal bahwa materi hidupmu banyak, kekayaan keuanganmu banyak, dan Pak Johan gak tertarik. Kenapa? Karena kehendak Tuhan. Dan hari ini saya bukan mentor buat saudara, tetapi lihat, setiap kali saudara minta tolong, saya selalu bersedia sesuai petunjuk roh. Jadi inilah yang harus kita pahami Bapak Ibu. Elia menang dalam kebimbangan hatinya, menang atas kebenciannya. Kenapa? Karena dia memilih untuk berlari ke Tuhan. Dia memilih untuk datang lagi di bawah hadiratnya. Mari kita lihat bagian ketiga, bagian terakhir. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai yang ke-6. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Berikutnya Elia di tepi sungai Kerit. Beginilah firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Amin. Amin. Bagian ketiga, apakah Elia menempatkan dirinya sesuai sebagai hamba Tuhan yang ditebus? Apakah Elia benar-benar seorang pribadi yang memahami bahwa hidupnya sudah ditebus? Ya. Kenapa? Ketika dia bernubuat, konsekuensi nubuatannya juga terjadi pada dirinya, dan Tuhan perintahkan dia ke sungai Kerit. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ketika saya menubuatkan tentang krisis bangsa-bangsa, datangnya bencana kematian 2 tahun yang lalu, dan benar-benar tergenapi tentang pandemi COVID-19. Ini linknya Bapak Ibu dengar saja. Apakah seorang Pak Johan akan terpelihara satu keluarga rumpunnya? Iya. Tapi konsekuensi firman, ketika ada di antara keluarga The Johan yang gak mau dengar suara Tuhan, bayar harga gak? Bayar harga. Siapa contohnya? Pastor William Serat L.
Ketika saya berkata, jangan nak, dia berkata, aku mau pak, ngelawan. Wah, bengisnya keluar. Saya bilang jangan. Saya sempat marah besar. Saya bilang jangan. Karena tidak terbuka wawasan, karena pertemanan. Karena inilah anak-anak kita akhir zaman ini hati-hati terhadap pergaulan. Terkadang pergaulan menghancurkan hubungan yang baik dengan orang tua. Karena pergaulan yang rusak menghancurkan kebiasaan baik. Karena merasa bersama temen, aku mau fitness, papa kok nentang. Fitness itu biayanya kecil. Nggak seberapa rupiah biayanya. Tapi ketaatan Tuhan itu lebih bernilai, lebih dari permata. Dan kalau diukur, kenapa seorang papa hal kecil ditentang? Karena Tuhan perintahkan jangan. Itu bukan papamu yang nentang. Itu bentuk ketaatan di hadapan Tuhan. Dan ternyata dilanjutkan. Dan efeknya hanya jalan 2-3 kali langsung positif COVID-19. Satu rumah ini cuma satu yang menentang, satu yang bayar harga. Karena itulah satu Nabi Elia bernubuat. Kita baca kitab suci. Elia yang dapat burung gagaknya. Kenapa? Dapat daging, dapat roti. Yang bawanya siapa? Burung gagak, burung kematian. Tuhan selalu memelihara orang-orang yang hidup berkenan kepadanya. Kita tidak perlu khawatir dalam hidup ini, apa yang aku makan, apa yang aku minum. Taati Tuhan. Tuhan selalu punya cara. Saya sudah berkali-kali ingatkan banyak generasi, adik-adik kandung saya sendiri, saya selalu ingatkan, bahkan bukan mengingatkan, saya berkorban dari hari mudanya, sampai keuangan, sampai perhatian, sampai hidup. Kalau mau duduk untuk pembukaan, untuk berhitungan, saya rasa mereka nggak akan sanggup. Dan lihat hari ini, tidak ada satu yang baik ketika menentang apa yang dari Tuhan. Bahkan adik kandung saya sendiri. Terhadap umat Tuhan, sama. Terhadap banyak rekan sejawat, sama. Saya berkata, lebih dari 20 tahun ini saya melayani Tuhan. Dan saya melihat ada segala bentuk kehidupan sebagai tebusan Tuhan. Inilah banyak anak-anak Tuhan yang tidak memahami. Ada banyak orang lari ke kebutuhannya. Ada banyak orang lari ke keras tengkuknya. Mereka dengan garang. Dan ketika satu hal baik mereka terima, mereka terus berjalan dalam kebaikan demi kebaikan. Tiba-tiba datang satu hal tidak ideal, semua kebaikan itu hancur sekejap. Hati menghakimi, menghancurkan banyak hal baik. Hati yang tidak bijaksana dan tidak punya kesadaran dan tidak punya kerendahan hati, tidak punya hati gereja mula-mula, mereka nggak bisa lagi merestorasi hubungan baik dengan hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Karena mereka menghancurkan semuanya. Dan ketika hancur, mereka tidak punya kerendahan hati untuk datang menyelesaikan hubungan baik yang sebenarnya di dalamnya kalau dihitung, dirunut, diparameterkan, dan ketika dipetakan, hanya kecil, tidak rugi apa-apa, dan kau sudah hancurkan dari hal tidak ideal itu. Semua hal baik engkau terima. Saya melihat semua itu. Maka ketika konsekuensi hidup sebagai tebusan Tuhan, Elia di sungai Kerit ini menggenapi dirinya, makan daging dan roti, dibawa burung kematian, dia setia sampai kejadian sungai itu kering. Lalu kita lihat lanjutannya 1 Raja-Raja 17 ayat 7-9. 1 Raja-Raja 17 ayat 7-9. Beginilah firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Amin. Amin. Dari sungai Kerit yang akhirnya mengering, burung gagak itu mungkin tidak datang lagi bawa daging dan roti. Tuhan suruh Elia pergi ke janda Sarfat. Ini bentuk integritas, ketaatan seorang hamba. Inilah kekristenan yang harus terbuka, yang harus dipahami lewat kehidupan seorang nabi, seorang abdi Tuhan yang murni, bahwa dia yang sebenarnya punya banyak kesempatan terima kekayaan dan terima persembahan kasih, dia tidak terima. Dia memilih ketaatan Tuhan, dan ketaatan itu membuat dirinya sebenarnya menderita sebagai seorang nabi.
Dan inilah yang seringkali dalam kekristenan terabaikan. Kita lebih suka melihat glamoritas abdi-abdi, hamba-hamba, oknum-oknum. Kita lebih suka melihat gedung-gedung lahiriah. Kita suka melihat yang wah. Kita nggak pernah mau cari yang tersembunyi seperti Elia. Dan kita cuma melihat, cuma kitab suci kita baca, kita abaikan. Padahal semua itu sampai hari ini masih ada. Bahkan Tuhan sudah tadi sampaikan di pembuka ibadah. Sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, yang dikirim balik itu Nabi Elia. Dan itu mengajarkan pelajaran hati. Inilah yang kalau Bapak Ibu telusuri semua library pada Miracle ini, pelajarannya nggak mudah dan nggak gampang diikuti. Kenapa? Itu ngajarin hati. Kalau ngajarin duit, ngajarin berkat, mah semua orang senang. Ngajarin kesembuhan, mukjizat, nubuatan, semua orang berlari. Tapi kalau ngajarin hati, ini butuh orang-orang yang sudah punya asam garam kehidupan. Orang-orang yang sudah melihat kehidupan, sudah ada experience-nya, dan sudah mengalami dikecewakan, disakiti, baru melihat, oh ini murni. Dan mereka masuki dimensi demi dimensinya dan bertekun, dan mereka akan diberkati, dan mereka akan dipakai Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita bisa melihat di janda Sarfat itu ada apa. Nah, ini saya mau Bapak Ibu melihat penggenapannya bukan skala perjanjian lama, tapi kita masuki perjanjian baru langsung dari pernyataan Tuhan Yesus juga di dalam Lukas 4 ayat 16 sampai yang ke-26. Injil Lukas 4 ayat 16 sampai ke-26, demikian Tuhan berfirman. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke dalam rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberikan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Amin. Amin. Ini pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Ketika dia berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, sesuai nubuatan Nabi Yesaya, dan nas itu digenapi. Pengajarannya menakjubkan. Kata-kata hikmat dan pengertian menyertai pengajaran Tuhan Yesus. Tapi tiba-tiba ada yang berkata, bukankah dia ini anak Yusuf? Lahiriah, setan pakai untuk menghancurkan sesuatu yang bagus. Yang bagus itu adanya pada Tuhan Yesus. Yang butuh yang bagus itu umat Tuhan. Dan yang menolak itu adalah umat Tuhan. Kenapa? Karena roh masuk lewat absintus. Absintus itu dimensinya adalah
racun lahiriah, racun yang ditebarkan lewat cara berpikir yang sesat, kepahitan, sembunyi di balik etika, hitungan manusiawi, untung rugi, kaya miskin, dan berbau hal-hal yang disebut kesantunan yang palsu. Tanpa melihat segala sesuatu lebih terbuka dan jelas, mereka cuma ambil satu bagian kecil, menghancurkan semua yang besar. Dan ketika Yesus melihat semua itu, lalu Yesus mengambil suatu kesimpulan lewat apa yang kita pelajari hari ini. 5 jawatan dalam parameter nabi, lewat hidup Nabi Elia. Ternyata Tuhan Yesus berkata, Tuhan gak tertarik lagi dengan janda-janda pada masa Elia yang ada di Israel. Karena semua janda juga tidak lagi mencapai kualitas perkenanan Tuhan. Maka Tuhan menemukan janda Sarfat. Satu-satunya janda yang ditemui Nabi besar, Nabi Elia, adalah janda yang bukan bangsa pilihan Tuhan. Ini kan luar biasa. Dan bukan membuat umat Tuhan sadar pada masa itu perkataan Yesus itu sebagai perkataan yang mestinya menempel, tapi membuat mereka tambah marah. Inilah kehidupan akhir zaman. Roh tiba-tiba mengingatkan kepada saya, 5 jawatan sebagaimana roh Tuhan ada padaku itu merupakan bukti dan buah. Ketika terjadi sesuatu di bangsa ini di hari penentuan, saya masih simpan link videonya, nonton sendiri. Saya mengajak keluarga The Johan Family keliling doa mengurapi minyak, mencekam, dan tiba-tiba terjadi suatu transformasi militer ambil alih Monas hari itu. Ini link nubuatannya, nonton sendiri. Dan ketika saya dibawa Tuhan sampai India, baptisan Roh Kudus terjadi di sana. Ada banyak pelayanan supranatural dan mukjizat sampai Malaysia, sampai berbagai-bagai kota. Dan yang lebih luar biasa adalah baru-baru ini di dalam kapasitas seorang ketua RW, saya diminta dengan anugerah Tuhan yang besar untuk menyampaikan doa di hari penyerahan protokol pemerintahan atas kematian Pak Lurah kami, seorang pria yang cinta Tuhan. Dan acaranya dipimpin langsung oleh Bapak Wali Kota. Pembacaan doa oleh Pendeta Pertama Putra Johan. Yang kami kasihi, keluarga besar dari almarhum yang kami hormati dan segani, Bapak Yogi Saputra Silitonga, yang kami hormati Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota beserta jajaran, seluruh camat Jakarta Utara beserta jajaran, seluruh lurah Jakarta Utara beserta jajaran, dan handautulan yang hadir. Mari kita lengkapi semua acara penyerahan ini dengan kita berdoa. Semoga keluarga yang ditinggalkan bisa beroleh kekuatan penghiburan, dan semua sumbangsi dan hal-hal program kerja yang mungkin belum sempat diselesaikan, penggantinya nanti yang terpilih akan meneruskan dan menyelesaikannya menjadi sempurna, jadi berkah bagi seluruh wilayah Jakarta Utara. Dengan iman dan kepercayaan kita masing-masing, saya akan bacakan doa dalam liturgis agama almarhum versi Kristen. Mari kita menadakan kedua tangan kita berdoa di hadiratnya. Bapa pencipta semesta alam, Bapa sumber segala kehidupan, kami percaya bahwa akhir hidup kami ada di tangan-Mu. Adalah keputusan yang terbaik. Engkau yang berdaulat atas kehidupan kekasih-Mu, Bapak Jogi. Tidak ada satu bagian pun dari kehidupan manusia bisa menahan keputusan dan kedaulatan-Mu. Karena itu kami percaya, di tempat di sisi-Mu, di tempat yang terbaik di sorga-Mu telah Kau tempatkan kekasih-Mu, Bapak Jogi. Kami berdoa bagi seluruh keluarga besarnya yang ada. Kekuatan, penghiburan, kasih, dan pemeliharaan-Mu Kau berikan ya Tuhan. Dan seluruh prosesi yang akan berjalan hingga menuju pemakaman nanti, Engkau mengirim para malaikat-Mu mengawalnya. Dan segala keperluan yang ada Engkau menyediakannya. Dan semua jajaran pemerintahan yang hari ini hadir, semua handai taulan bahkan yang menitipkan doa, biarlah sebagaimana Engkau firmankan, kenangan akan orang baik mendatangkan berkat.
Biarlah seluruh hal-hal yang baik kami kenang lewat hidup almarhum Bapak Jogi. Semua hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu, mungkin ada hal-hal yang kurang menyenangkan, telah kami hapuskan, telah kami ampuni, telah kami maafkan. Demikian juga sebaliknya, kami percaya hari ini dengan tulus ikhlas kami menyerahkan kekasih hatimu ini ke tanganmu, kepada keluarga melalui prosesi pemakamannya nanti. Semua berakhir dengan sempurna. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya ini. Dan biarlah kekuatan kesehatan bagi semua handai taulan, para pejabat se-Jakarta Utara, bahkan seluruh rekan-rekan sekerja beliau yang hadir dan keluarga besar yang ada, dilimpahkan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan daripada-Mu. Terima kasih. Terpuji-puji namamu di dalam Bapa Pencipta semesta alam, dalam Putra Tunggal-Mu, dalam kuasa dan penghiburan Roh Kudus-Mu, kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman dan kepercayaan kita masing-masing, mari sama-sama kita katakan amin. Acara selesai. Demikian seluruh rangkaian acara penyerahan jenazah almarhum Bapak Jogi Saputra Silitonga SE. Di gambar-gambarnya bisa nonton. Ada banyak hal sekali yang menyatakan seperti itu. Tapi tiba-tiba Roh juga berkata, ketika engkau membuat hal tidak populer menolong Bu Angel dan Richie, itu dipakai setan untuk merusak keberadaanmu. Sebagaimana kata Tuhan Yesus, aku sendiri dirusak. Jadi kita bisa melihat apa yang ada di dalam kitab suci ini semuanya terjadi kepada orang-orang yang memang hidupnya mencapai imanku di Yesus. Orang-orang yang hidupnya serupa segambar dengan Yesus pasti akan mengalami apa yang Yesus alami. Yesus sudah pesankan, dunia akan membenci kamu, tetapi mereka juga lebih dulu membenci Yesus. Apa yang terjadi pada Tuhan Yesus dalam pelayanan? Pasti abdi-abdi Tuhan yang hidupnya sesuai dengan rupa gambar Yesus akan mengalami juga. Karena itulah Tuhan selalu pesankan, kumpulkanlah harta di sorga. Dan kalau para nabi menerima upah besar, dianiaya, dibunuh sebagai martir, mengalami fitnahan, upah di sorga tersedia. Menjagai pelayanan ini dalam kemurnian, menjagai penginjilan ini menurut kehendak Tuhan, mewartakan Injil ini menurut hati Tuhan dan pimpinan Roh Kudus, harus terus terjaga. Sebab library Tuhan ini suatu masa akan menjadi panduan bagi orang-orang besarnya yang terpanggil, yang akhirnya menemukan petunjuk-petunjuk roh. Inilah yang merupakan serial dari hidup sukses ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akhiri, kita sambung lagi minggu berikutnya. Saya percaya akan semakin menarik bagi orang yang haus lapar akan Tuhan, yang punya roh mau diedukit, roh yang teachable itu ada, yang mau diajar, yang mau dengar-dengar suara Tuhan. Pengajaran-pengajaran seperti ini akan membawakan suatu pembaharuan di dalam pengenalan akan Tuhan, dan akan membawa suatu keintiman melihat firman secara murni, menerapkan firman secara murni, dan hidup berbuah di dalam firman Kristus. Mari kita akhiri. Pastor William Serat L akan tutup dalam doa-doa berkat-berkat Bapak Surgawi. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, di hadiratnya. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, kita baru saja dicerahkan firman Tuhan tentang bagian ketiga dari hidup sukses, tentang 5 jawatan, dan hari ini kita melihat pada bagian nabi. Kita telah dicerahkan firman-Nya melalui keteladanan hidup Nabi Elia. Betapa luar biasanya hidup dalam kekristenan ini. Komitmen diri, konsisten iman, hidup tulus murni, dan hidup taat kepada Tuhan dengan segenap hati sangat diperlukan bagi kita yang telah dikodrati hidup melebihi para pemenang. Mari kita akhiri ibadah ini dengan doa menerima berkat-berkat Bapa Sorgawi. Mari kita sehati berdoa dan mengangkat kedua tangan kita di hadirat-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, disertainya dan diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Sorgawi, Engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Berkat Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, adonanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank dan kas keuanganmu diisi Tuhan penuh. Berkat-berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, karir bisnismu, studimu, pelayananmu.
dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, pelipat kali gandaan berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi, dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di surga. Kita terima berkat-berkat surgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Malam pendeta pertama Putra Johan bersama keluarganya berdoa untuk ibu kota. Terangi ibu kota, terangi langit bangsaku seperti yang dipesankan Tuhan. Pendeta Johan melepaskan minyak pengurapan kudus Tuhan untuk meminta penjagaan para malaikat Tuhan untuk keamanan dan kesejahteraan bangsa. Malam Tuhan berkata, selepas jam 8 tepat, jam 8 malam, lakukan yang kuperintahkan padamu. Jadi saya muter karena ada ganjil genap. Akhirnya saya muter masuk ke Tanah Abang, saya mulai mendoakan wilayah itu. Mulai masuk, akhirnya tank masuk, kami masuk di putaran Istana Negara, Monas sekitarnya, Kebun Siri, Sarina, akhirnya kami berhenti. Berdoa di situ. Ada 2 hal. Yang pertama adalah menempatkan terang Yesus atas kota di mana kita ada. Karena Tuhan berkata, terangi ibu kota, terangi langit bangsaku. Jadi saya ajak, anak-anak saya mau ikut. Saya bilang, baik kalau mau ikut. Orang takut di mana-mana, kalian malah mau ikut. Ayo, bagus banget. Saya berkata, ayo ikut sama-sama. Saya berdoa, lalu saya minta Tuhan kirimkan malaikat-malaikat seperti yang ada di gereja ini, turun menaungi tempat-tempat yang sudah ditaburkan minyak Paskah. Terjadi tidak saudara? Terjadi. Ya, Bu Angel kemarin dapat kiriman konfirmasi videonya. Ternyata yang datang ke tempat di mana kita olesi itu hampir seluruh angkatan bersenjata, bala tentara surga. Mari beri kemuliaan buat Tuhan.